Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafidhakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis ini dengan harapan mudah-mudahan dengan kehadiran istiqomah kita ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan guru, bahwa Allah menciptakan mati dan hidup liyabluwakum, maka Allah akan menguji kalian, kata Allah, ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, wa huwal azizul ghafur, Allah maha perkasa dan maha pengampun. Memang betul sekali, dan juga mari kita tadabburi surat Fussilat ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri, dan Tuhanmu sama sekali tidak mendolimi hamba-hambanya. Ini firman Allah sesuai dengan ujian. Apabila kita diuji oleh Allah, ini Allah tidak mendolimi kita sama sekali, ya. Ini perlu diketahui. Ini kita tidak janjian sama guru, tidak nelpon sama guru, tapi ini kebenaran, ya. Yang kita tulis ini memang tentang ujian, supaya kita tahu kedudukan Allah menguji kita, ya. Jadi kalau kita sedang mendapat ujian atau mendapat masalah, artinya ujian itu Allah hadirkan untuk kita. Itu ada tujuan, ya. Yang pertama, untuk membuat kehidupan kita lebih berkualitas, supaya iman kita semakin kuat, semakin bertambah. Yang kedua, Allah menurunkan ujian kepada kita untuk mewujudkan apa selama ini kita harapkan. Jadi kita berdoa apa, dikirimlah ujian untuk mengabulkan doa itu, supaya kita kuat
untuk menggapainya dengan rasa bersyukur. Itu tujuan Allah memberikan ujian kepada kita semuanya. Jadi kalau kita sudah diuji, berarti sudah kita mendekati berhasil tujuan kita. Tetapi kita banyak yang tidak lulus dalam ujian itu, tergantung keikhlasan kita menerima ujian itu. Kadang-kadang berhenti dari majelis, padahal sebenarnya itu sudah hampir berhasil, tetapi salah cara menyikapi ujian, disangkanya Allah mendolimi kita. Mari kita luruskan pemahaman ini. Yang ketiga, dengan kekuasaan Allah, sesungguhnya seseorang hamba Allah tetapkan di sisi Allah tempat tertentu yang sangat mulia di surga, Jannatul Firdaus, namun tidak bisa menggapainya dengan amalnya tidak sampai ke sana, dan Allah senantiasa menguji kita dengan apa yang Dia tidak suka di kehidupan dunia ini, tetapi dengan kesabarannya Allah mengangkat kita di tempat yang mulia, yakni di Jannatul Firdaus A'la itu. Jadi karena berusaha kita kurang semangat untuk menempuh kehendak Allah yang mulia itu, maka Allah lewat ujian, dengan kesabaran itu bisa Dia memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Allah diantaranya, ya. Yang keempat, ada kalanya ujian itu Allah berikan kepada kita semuanya ada dua keperluan. Satu, dengan ujian itu Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya di masa lalu. Yang dua, dengan ujian itu Allah ingin mengangkat derajatnya, derajat kita dan engkau ke derajat yang lebih baik. Ini ya. Yang nomor 5, jadi tidak semua ujian yang kita terima itu, baik di rumah tangga, di pekerjaan, di majelis, di tempat pengajian, di kantor, atau karena sakit yang tidak sembuh-sembuh, ujian menimpa kita bukan karena kita berbuat salah, tetapi boleh jadi Allah ingin mengangkat, Allah ingin melihat, ya, melipat gandakan, Allah melipat gandakan kasih sayang kita dan keyakinan kita dari hati yang paling dalam. Jadi Allah menghilangkan keraguan di antara suami dan istrinya, anak dengan orang tuanya, di antara murid dengan gurunya, dengan tetangganya dan kerabatnya, dan hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ada tujuan tertentu, ya. Jadi dengan kemuliaan yang akan diberikan lebih oleh Allah, ini tujuan Allah. Jadi Allah murni tidak mendolimi hamba sedikit pun. Maka dari itu, mari tolong bacakan surat Al-Fatir ayat 5, surat Yunus ayat 44, dan surat Al-Hud ayat 117. Di guru kita akan menjelaskan tentang ujian ini supaya kita semua memahami lebih detail. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat.
Kalau ada kesalahan kita mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka surah Fatir, surah ke-35 ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Yunus, surah ke-10 ayat 44. Surah Yunus ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Hud, surah ke-11 ayat 117. Surah Hud ayat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahliha muslihun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz Fauzi, kita bicara yang berhubungan dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk menguatkan daripada firman Allah telah dibacakan tadi. Maka ayo kita buka Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah tidak memberi hamba, namun Allah memberikan jalan dan cara kepada hamba supaya dia lurus jalannya, supaya dia itu suci perilakunya. Ya, perhatikan di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang
sabar. Jangan dengarkan syaitan yang pendusta, yang selalu bisikkan di telinga kita, di dada kita, bahwa kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak dapat apa-apa, ada kesulitan. Ya, yang percaya mereka. Ya, salah satunya istiqomah ini untuk melangsangkan hati kita terbiasa dengan ujian-ujian yang akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi Dr. Zidane mengatakan tadi kan, kualitas hidup, quality of life, kualitas hidup. Ya, berarti lebih luas cakupannya ini bagus hidup ini. Ya. Kemudian alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam berita musibah maka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ya, ingat-ingat ini. Ya, bahkan kebaikan pun yang datang sekonyong-konyong kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebaikan yang besar yang datang itu musibah. Jangan sampai kebaikan seperti itu diuji sehingga kita lupa. Ya, batana alaihim apa kulli syai'. Terbuka nikmat yang luas sampai lupa. Ini dikhawatirkan ya. Ya, masalah dunia ya kita jalani. Dan sifat kami di dunia kita jalani. Apa yang Allah perintahkan kepada kita ini kita jalani. Untuk mencukupi keluarga, orang tua, istri, anak, andai tolan, wajib jihad hukumnya, tapi ada rule-nya, ada koridornya. Hati-hati dan memanfaatkan apa yang dikatakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu orang yang menggunakan nikmat Tuhannya dan mereka mendapat petunjuk. Orang yang kembali ke Allah ini loh terdapat nikmat balik nang Gusti Allah, kesusahan balik nang Gusti Allah. Aku kembali kepadamu ya Allah, nikmat yang telah berikan kepada kami atau musibah, masalah yang berikan kepada kami, yakin akan ada jalan keluar. Innallaha balighul amri. Ini telah balik apa yang disampaikan. Karena penting menyampaikan mengulang ini. Ya, penting menyampaikan mengulang. Ya, tadi pun saya perintahkan Dr. Fauzi untuk menyampaikan diulang lagi Dr. Fauzi. Memang begitu itulah ilmu. Itulah namanya ilmu. Kalau nggak ada diulang bukan ilmu, omong-omong namanya. Kalau disampaikan berulang itu adalah ilmu. Berarti harus dipahami, harus diyakini untuk dilaksanakan dengan benar. Ya, diperhatikan ini ya. Ya, pentingnya untuk mengulang dan memahami itu untuk apa? Supaya semakin dekat kepada Allah, dilangsangkan hati kita, ditapakkan hati kita di siratal mustaqim. Sampai nanti pun akhir kehidupan kita akan baik. Walaupun kita juga bekerja maksimal, pun tidak boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Asal halal kerjakan dengan maksimal. Paham ya? Tapi ada hak orang lain, ada kepentingan-kepentingan yang lain yang perlu juga kita berikan, perlu kita sedekahkan untuk kepentingan umatnya Nabi Muhammad SAW. Pernah berbuat untuk umatnya Nabi Muhammad. Orang seperti ini pasti tersyafaati di akhirat. Ya, dan Allah selalu berikan berkah kepada kita, kebaikan ya, jauhkan kesulitan daripada kita, berikan kemudahan dan solusi atas segala permasalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.